Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ustazah mau tanya, kalau misal tadi harus berbuat baik kepada keluarga, ini dari salah satu anggota keluarga. Saya ini curhat sama salah satu keluarga juga, jadi curhat ke saya. Dia tuh sering dimintain uang sama ibunya. Yang curhat ke saya ini perempuan ya, saudara. Oke, ibu kandung. Oke. Yang ibu kandungnya itu dari kecil tidak merawat, membersamai anaknya gitu. Kemudian saudara saya ini sekarang setiap pekan itu pasti menolong saya gitu katanya. Terus kalau diminta uang, tapi terus boros, belinya tuh kayak yang nggak penting gitu loh, seperti tas, sepatu, pakaian seperti itu. Nah, saudara saya ini tanya ke saya harus gimana, terus pokoknya tetap berbuat baik, saya bilang gitu. Cuma uangnya tuh malah nggak digunakan sesuai kebutuhan. Itu bagaimana Ustazah Menyikapinya? Takutnya kan jadi tidak, gimana ya, kasarnya tidak mendidik hidupnya untuk mempergunakan uang dengan baik gitu. Baik. Ya, sama-sama. Wa iyyakum. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di dalam kehidupan itu kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira teman kita hidupnya enak-enak saja tanpa ujian. Mereka punya ujian. Tapi masalahnya terkadang teman kita itu pandai menyembunyikan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita diuji oleh Allah kadang mengeluh ke sana kemari. Ya. Dan di antara ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujiannya itu adalah orang tuanya. Jadi gini loh Bu, ada ya macam-macam. Setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan suaminya. Anak-anaknya baik, suaminya nggak baik. Itu ada. Saya pernah dapat itu. Ya. Nah, di antara solusi dari itu semuanya apa ibu-ibu? Sabar. Itu solusinya. Sabar, sober. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala sabar tanpa batas? Karena ibu-ibu, yang namanya sabar itu butuh kekuatan. Ada orang dia bersabar mampu bertahan hanya sepekan 2 pekan. Sudah selesai. Padahal sabarnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Kapan Allah wafatkan kita? Wallahu taala alam. Bisa 1 menit lagi, bisa setengah jam lagi. Yang penting Allah meminta kita untuk bersabar. Jadi sekali lagi ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Kalau kita sedang menghadapi sebuah ujian maka bersabar. Kan kita kalau mau masuk ruang ujian juga kita nggak boleh cepat-cepat keluar kan Bu? Ya kan ibu-ibu, kalau ujian masuk ke dalam kelas ruang ujian, apakah boleh cepat keluar sebelum waktunya? Enggak. Kita bersabar dulu. Begitu pula di dunia kita harus bersabar. Maka bagi teman-teman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendoakan. Itu yang pertama kali. Doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama doakan. Yang kedua disyukuri. Mumpung orang tua kita masih hidup, ya, maka berbuat baiklah kepada mereka. Orang itu akan menyesal manakala nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak saya berjumpa dengan seseorang yang sudah tidak memiliki orang tua, rindu kepada orang tuanya, tapi nggak bisa berbuat baik kepada orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka bagi ibu-ibu yang punya orang tua disyukuri. Alhamdulillah orang tuaku masih ada, jalan tol masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan dari orang tua, maka bersabarlah, minta kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau jadikan hatiku legowo. Terus minta sama Allah. Yang ketiga ibu-ibu, di antara hak orang tua kita dan itu kewajiban kita adalah berbuat baik kepada mereka. Dan berbuat baik itu artiannya cukup luas, ya. Bukan hanya memberikan harta, bukan. Tapi kita tersenyum kepada orang tua kita, tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua kita, itu termasuk kebaikan. Ya. Kalau barometer berbuat baik kepada orang tua itu adalah harta, maka apa dadinya orang-orang yang dia tidak memiliki harta dan pengen berbuat baik kepada orang tuanya. Saya pernah berjumpa dengan sebuah keluarga di mana mereka tuh pengen berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan harta tapi nggak mampu. Kenapa? Karena memang untuk kebutuhan sehari-hari saja, ya mereka itu anaknya karena anaknya banyak, ya mereka belum, menurut mereka itu belum cukup. Ya, tapi ada keinginan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu ada loh orang-orang yang begitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu barometernya bukan hanya harta, tapi cakupannya lebih luas. Menegur orang tua, nelpon orang tua, video callan dengan orang tua, itu semuanya adalah berbuat baik, ya. Dan kalaulah misalnya kita punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, ya, maka kita berikan kepada orang tua kita. Dan yakinlah apa yang kita berikan kepada orang tua kita itu tidak membuat kita jatuh miskin. Justru sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita keluarkan harta kita untuk berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan lipat gandakan harta kita dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Masalahnya, kalau tadi kan kejadiannya kita berikan harta kepada orang tua tapi orang tua boros dalam menggunakannya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ajak ibunya ngaji. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya untuk dibukakan pintu hatinya untuk mencintai ilmu. Subhanallah ibu-ibu. Kita tidak boleh mengecilkan sebuah doa, ya. Orang itu kalau sudah paham harta yang Allah Azza wa Jalla titipkan akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia hati-hati dalam mengeluarkannya. Ilmu itu sifatnya menjaga seseorang. Berbeda dengan harta. Harta itu kita yang menjaga. Maka jalan di antara solusi, ya, yang monggo silakan bagi kepada temannya antum, itu adalah doakan ibunya untuk bisa Allah Azza wa Jalla bukakan pintu untuk bisa ngaji. Ajak ibunya ngaji. Ya, ajak ibunya untuk menuntut ilmu. Ya, begitu Mbak, dan terus berbuat baik, enggak apa-apa. Sambil didoakan. Wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.